Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saya akan membawakan tentang cerita permaisuri yang selingkuh. Mari kita sama-sama mendengar cerita ini yang di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah. Beberapa pelayan seorang raja menemukan anak kecil di jalan. Mereka mengambilnya dan membawa kepada raja. Raja menyuruh agar anak tersebut diurus dan diakui sebagai keluarganya. Lalu diberi nama Ahmad Yatim. Ketika menginjak usia dewasa, Ahmad Yatim menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan kepintaran sehingga sang raja mengurus dan mendidiknya dengan baik. Ketika menjelang wafat, raja berwasiat kepada putra mahkotanya agar mengakui Ahmad sebagai salah satu keluarganya. Diberi pelayan yang terpercaya. Dan setelah berapa lama Ahmad Yatim diangkat oleh putra mahkota raja untuk menjadi hakim. Selain itu, ia diberi kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan di istana. Pada suatu hari, putra mahkota raja meminta kepada Ahmad Yatim untuk mengambil sesuatu dari salah satu kamarnya. Ahmad Yatim pergi untuk mengambil barang yang dipesan itu. Ketika sampai di kamar yang dimaksud, Ahmad Yatim menemukan salah seorang permaisuri raja sedang melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki lain. Kemudian permaisuri tersebut merayu kepada Ahmad Yatim agar tidak membuka mulut atas kejadian tersebut. Dengan iming-iming kepada Ahmad Yatim atau dijanjikan oleh sang permaisuri akan diberikan berbagai kekayaan yang diinginkannya jika ia tidak buka mulut kepada siapapun. Bahkan sang permaisuri melayu kepada Ahmad Yatim bahwa dirinya siap menyerahkan untuk berhubungan badan dengan Ahmad Yatim. Ahmad Yatim berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari berkhianat kepada gubernur. Saya tidak mungkin berbuat zina dengan permaisurinya, sementara dia banyak berbuat baik kepadaku." Maka Ahmad Yatim meninggalkan sang permaisuri dan pergi. Selama itu ia tetap menyembunyikan rahasia yang dijumpainya tadi. Namun sang permaisuri merasa khawatir. Dalam jiwanya, jika Ahmad Yatim membuka rahasia itu kepada suaminya, tidak menunggu lama permaisuri segera pergi menuju istana sambil menangis dan mengadu. Putra mahkota bertanya kepada permaisuri, apa yang telah menimpa kepadanya? Permaisuri tersebut berkata, Ahmad Yatim merayu diriku dan memaksa supaya mau melakukan hubungan seksual dengannya. Ketika sang raja mendengar kabar tersebut, ia naik pitam dan sangat marah. Ia berkhianat akan membunuh Ahmad Yatim. Karena Ahmad Yatim berkhianat, dia niat membunuh Ahmad Yatim. Ia membuat strategi yang rapi untuk membunuhnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa dirinya yang membunuh Ahmad Yatim. Suatu hari raja berkata kepada pelayan yang paling tua,
jika saya mengutus seorang kepadamu sambil membawa talam atau membawa mangkok besar yang terbuat dari tanah liat untuk meminta ini dan itu, penggalah kepalanya. Letakkan kepalanya di atas talam tersebut. Kemudian engkau kirim kepadaku. Pelayan tersebut menyanggupinya. Pada suatu hari raja meminta agar Ahmad Yatim menghadap. Raja berkata kepada Ahmad, pergilah engkau kepada si Anu dan katakan kepadanya. Sang raja memberikan ini dan minta Anu kepadamu. Ahmad Yatim segera melaksanakan perintah raja. Ia pergi dari hadapan raja. Namun di perjalanan Ahmad Yatim bertemu dengan sebagian pelayan raja yang lainnya. Para pelayan raja itu bermaksud meminta pandangan Ahmad Yatim tentang perkara yang terjadi di antara mereka, karena Ahmad Yatim merupakan hakim. Dengan alasan dirinya mendapat tugas raja untuk menemui seseorang. Para pelayan itu berkata kepada Ahmad Yatim, kita menyuruh si Anu saja sebagai gantianmu untuk menyampaikan sesuatu yang diminta raja. Engkau dimohon menjadi penengah masalah kami, karena kau adalah hakim. Kami sangat butuh kamu secepatnya. Akhirnya Ahmad Yatim menyetujui atas usul mereka. Maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk menemui orang yang dituju oleh Ahmad Yatim. Kebetulan orang yang diutus tersebut adalah pemuda yang ditemukan oleh Ahmad Yatim sedang melakukan zina dengan salah seorang permaisuri raja. Ketika pemuda yang menggantikan Ahmad Yatim sampai ke tempat yang dituju, pelayan raja mendapat tugas dari sang raja segera menyambutnya. Ia langsung dibawa ke sebuah tempat yang telah disediakan. Di tempat tersebut anak muda itu dipanggal lehernya. Kepalanya dimasukkan ke dalam talam dan ditutupinya. Selanjutnya dikirim kepada sang raja olehnya. Sesampainya di hadapan raja, talam tersebut dibuka. Dan betapa terkejutnya sang raja, sebab kepala yang ada di dalam talam tersebut bukan kepala Ahmad Yatim yang dia kehendaki. Raja meminta Ahmad Yatim menghadap kepadanya. Setelah Ahmad Yatim hadir, raja bertanya kepadanya mengenai apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Ahmad Yatim, tahukah engkau dosa pelayanku yang terbunuh ini? Ahmad Yatim berkata, ya, tahu. Ia melakukan perbuatan mesum dengan seorang istri Anda. Saya diminta oleh mereka agar tidak membuka rahasia mereka kepada siapapun. Ketika mendengar kabar tersebut, raja memerintahkan agar istrinya dibunuh. Kasih sayang kepada Ahmad Yatim dikembalikan lagi. Begitulah kebenaran tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur Allah suka. Orang yang jujur selalu mendapat lindungan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segalanya karunia jujur dan sabar kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.